Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca risalah khamsuna khata'an fi salatil idaini, 50 kesalahan di dalam salat Id. Tapi kita buka kitabnya. Sekarang di halaman 392 ya. Di halaman 392. Ini poin yang ke-9. Baik, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, adz-dzahabu ila al-musalla shamitan. Di antara kesalahan yang ke-9 adalah berangkat ke musalla, ke tanah lapang dengan diam. Diam yakni tidak bertakbir maksudnya. Ya. Yakhruju ba'dul muslimina ila sahati sholati shamitin la yukabbiruna hatta yasilu. Sebagian kaum muslimin keluar menuju tanah lapang ke tempat solatnya shamitin dalam keadaan diam. Yani la yukabbirun, mereka tidak bertakbir hatta yasilu, sampai di tempat solatnya. Wa hadha khata'un, ini kesalahan. Wa sahih, yang benar, an yukabbiral muslimu min hina yakhruj min baitihi hatta yasila ila al-musalla. Jadi yang benar justru seorang muslim harusnya bertakbir dari sejak keluar rumahnya sampai di tempat sholatnya. Rafi'an sautahu bihi, dengan mengeraskan suara di mobil, kalau naik kendaraan misalnya, jalan kaki. Nah, ini sunnah al-mahjurah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ya. Jadi mengeraskan suaranya, mu'linan bihada syiar al-islami al-azim. Ya. Jadi menampakkan syiar Islam yang agung, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sambil jalan itu, berangkat ke tanah lapang. Allah mengatakan tentang orang yang mengagungkan syiar Allah, dzalika man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati seorang. Dalam surah Al-Hajj ayat 32. Ya. Jadi ini kekeliruan, diam, tidak bersuara, malah ngobrol, enggak, bertakbir. Makanya kita yang di rumah bagaimana? Kan tidak keluar, ya tetap di rumah bertakbir. Bertakbir. Ya. Faqad ra'a Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih. Dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Az-Zuhri rahimahullah taala, dari Imam Az-Zuhri, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri yukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri, beliau bertakbir sampai datang ke tempat salat. Ya. Demikian pula qala Nafi', Nafi berkata, ya, Nafi ini maulanya Ibnu Umar, mantan budanya Ibnu Umar. Dia mengatakan, kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, yaghdu ila al-Id, beliau berangkat pagi menuju salat Id, wa yarfa'u sautahu bitakbiri hatta ya'ti al-musalla. Beliau mengeraskan, mengangkat suaranya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Hatta ya'ti al-musalla, sampai datang ke tempat salatnya. Ya. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar. Demikian pula sahabat, ya, diceritakan mereka pada bertakbir. Qala Ibnu Abi Musa rahimahullah ta'ala, yukabbirun nas fi khurujihim min manazilihim li salati
atau li salatil Id jahra, ya, bahwa manusia ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk salat Id, ya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mereka bertakbir, yukabbiruna atau yukabbirun nasu, ya, bertakbir jahran dengan keras. Maqala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, demikian pula Imam Ahmad mengatakan yukabbiru jahran idza kharaja min baiti hatta ya'ti al-musalla. Mereka bertakbir dengan keras, ya, apabila mereka keluar, ya, dari rumahnya sehingga datang ke tempat salat. Ya. Baik. Kemudian kita lihat riwayat yang lain. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, rawa dzalika an Ali wa Ibnu Umar wa Abi Umamah wa Abi Ruhmin wa nasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan hal tersebut tentang takbir dengan suara keras menuju ke tanah lapang menuju untuk salat Id. Itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, ya, Ibu Rahim, dan juga manusia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu Umar bin Abdul Aziz, ya. Wa qaulu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ya, yang dikenal bijaksana, seorang tabi'in. Beliau ini termasuk di antara ulama tabi'in. Umar bin Abdul Aziz. Wa Aban bin Utsman, dan Aban putranya Utsman bin Affan. Wa Abu Bakar bin Muhammad, dan juga Muhammad putranya Abu Bakar, ya. Ini telah mengatakan tentang masalah takbir ini. Disyariatkan takbir menuju tanah lapang. Wa fa'alahu An-Nakhai wa Sa'id bin Jubair wa Ibnu Abi Layla. Demikian pula dilakukan oleh para tabi'in. Nakhai, Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abi Layla. Wa bihi qala, demikian pula dikatakan dalam masalah takbir keluar menuju tanah lapang ini adalah, ya, Al-Hakam Muhammad wa Malik wa Ishaq wa Abu Thawr. Ini para ulama dari kalangan setelah tabi'ut tabi'in juga mengatakan demikian. Intinya berarti para salaf terbiasa melakukan hal tersebut. Ya, jadi kesalahan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin berangkat ke tanah lapang itu dalam keadaan diam. Ini salah, harusnya ramai takbir. Yang ke-10, kesalahan yang ke-10, az-ziyadatu fit takbiri ma laysa minhu. Menambah lafaz takbir yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Ya. Min yasyagil warida fit takbir, di antara lafaz yang ada dasarnya tentang takbir adalah ini dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, atau yang kedua, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini saja sudah. Diulang-ulang ini saja. Adapun amma ma yaziduhu ba'dun nasi ahyanan min qaulihim, adapun apa yang ditambahkan oleh sebagian orang lafaz takbir dengan tambahan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bihamdihi bukratan wa asila, ya, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din, wa law karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أشياء ini pengikut Nabi Muhammad, وعلى أشياء سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Ini tambahan, perhatikan, fa inna hadhihi az-ziyadata at-tawilata lam tathbut, ya. Sesungguhnya tambahan yang panjang ini tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya marfu'atan wala mauqufatan fi ma'alam. Baik secara marfu sampai kepada Nabi ataupun perkataan-perkataan para salaf, para sahabat juga tidak ada. Nah, maka wal aula al-iktisaru 'ala takbir al-waridi 'ani Nabi. Maka yang lebih tepat kita ini mencukupkan takbir apa yang datang dari Nabi saja, wa ashabihi al-athhar, dan dari para sahabat. Sebagaimana kata para ulama salaf, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan pada saat mengikuti para salaf, dan setiap keburukan ketika menama-nama dari kaum belakangan. Ya.
Kebidaan-kebidaan yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Baik. Demikian diantara kesalahan yaitu nambah-nambah lafaz takbir yang tidak ada dasarnya. Yang ke-11 diantara kesalahan adalah al-qaulu. Ya. Al-qaulu bi anna salat al-Eid sunnah. Al-qaul bi anna salat al-Eid sunnatun la ya'thamu tarikuha. Kesalahan dalam berhari raya adalah pendapat yang mengatakan salat Id sunnah. Ya, dan tidak dosa bagi yang meninggalkannya. Memang di sini ada khilaf para ulama tentang salat Id, ya. Sebagaimana kata beliau di sini penulis merojikan pendapat yang mengatakan salat Id adalah wajib. Ya. Beliau mengatakan ishtara 'inda katsirin minan nasi anna salat al-Id sunnatun la ya'tham tarikuha. Binaan ala hadzal qaul tara ba'dhum yusalli al-fajr thumma yanamu an salatil Id wa hadha khata'un bal as-sahih annaha wajibatun ya'thamu tarikuha illa li'udhrin. Telah masyhur di kalangan sebagian orang bahwa salat Id adalah sunnah. Ini tidak dosa bagi yang meninggalkannya, mau salat mau tidak enggak masalah. Maka atas dasar pendapat ini, maka engkau melihat menyaksikan sebagian mereka salat subuh ya lalu tidur sudah, tidak salat Id. Ini salah. Salat subuh habis subuh terus tidur, bangun-bangun ya jam 9 enggak salat Id. Ini keliru. Namun yang benar bahwa dia wajib salat Id itu. Ya. Wajibatun. Dan berdosa orang yang meninggalkannya. Taib. Qala Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah taala, seorang imam dari kalangan mazhab Hanafi, Imam Al-Kasani mengatakan, Rawa'anil Hasan an Abi Hanifah rahimahullah anhu tajibu salatul Id ala man tajibu alaihi salatul Jum'ah. Diriwayatkan dari Imam Hasan Basri dari Abu Hanifah, semoga Allah merahmati mereka berdua, bahwasanya wajib salat Id atas orang yang wajib salat Jumat. Jadi salat Id sama dengan salat Jumat sama. Makanya orang yang sudah salat Id gugur salat Jumat, yang menunjukkan salat Id adalah juga wajib sama dudukannya dengan salat Jumat. Ini pendapat Al-Kasani, ya, atau pendapat dalam mazhab Hanafi. Wa qala Ad-Dasuki Al-Maliki rahimahullah, berkata Ad-Dasuki salah seorang ulama dari mazhab Maliki, ya, qila inahu fardhu ain. Ada yang berpendapat salat Id adalah fardhu ain. Wa ma naqalahu Ibnu Harith an Ibni Habib, dan itu apa yang dinukil oleh Ibnu Harith dari Ibnu Habib. Wakila, dan ada yang berpendapat dia fardu kifayah. Jadi wajib, cuma ada yang mengatakan wajib ain, ada wajib kifayah. Wah kau, dan ini yang berpendapat adalah Ibnu Rushd fi Muqaddimat, ya. Baik. Jadi dalam mazhab Maliki wajib, namun ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau dalam mazhab Maliki tadi dikatakan wajib seperti salat Jumat. Qala Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah, berkata Al-Mardawi, salatul Id fardun ala al-kifayah. Salat Id fardu kifayah, sama dengan mazhab Maliki. Ya. Wa anhu fardun ain. Ya, fardun ala al-kifayah wa anhu fardu ainin. Dan juga diriwayatkan masih dari Al-Mardawi Al-Hambali bahwasanya salat Id juga fardu ain. Ada dua pendapat, dua riwayat. Satu mengatakan fardu kifayah, satu lagi mengatakan fardu ain. Ya, ikhtaraha Syekh Taqiyuddin, dan ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Taib. Syekhul Islam rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan salatul Id wajibatun 'alal a'yan. Ini dirojikan oleh Syekhul Islam bahwa salat Id adalah fardu ain. Setiap muslim fardu ain. Wa huwa qaul Abi Hanifah wa ghairihi, dan kata Imam Ibnu Taimiyah dia adalah perkataan atau pendapat Imam Abu Hanifah. Wa huwa ahdu aqwali Syafi'i, dan itu salah satu dari pendapatnya Syafi'i, fardu ain. Wa hadul qaulaini min madhhabi Ahmad, dan itu salah satu dari dua perkataan dari madhab Ahmad. Jelas ya? Jadi rata-rata yang dibawakan ini adalah semuanya fardu, cuma ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tidak ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Taib. Wa qaul man qala la tajib, dan ucapan yang mengatakan salat Id tidak wajib adalah fi ghayatil bu'd, ya, itu pendapat yang jauh. Fa innaha min a'dhami sya'iril Islam, karena salat Id adalah merupakan syiar Islam yang paling agung. Wan nas yajtami'una laha a'dham minal jumu'ah, dan manusia, ya, berkumpul untuk salat Id lebih besar dari salat Jumat. Qad syara'a fiha at-takbir, dari syariatkan untuk bertakbir, berarti itu adalah syiar Islam yang paling agung.
Wa qaul man qala hiya fardun 'ala al-kifayah la yandhabit. Ya. Dan ucapan yang mengatakan bahwa dia adalah fardu kifayah la yandhabit, ya, juga tidak, la yandhabit ini tidak kuat. Fa innahu law hadaraha fi al-Misr al-'azim 40 rajulan lam yahsul al-maqsud. Ya. Artinya seandainya dihadiri salat Id dalam sebuah negeri atau sebuah kampung itu, kampung yang besar itu, hanya 40 orang saja, maka tidak tercapai tujuan salat. Wa inma yahsul bihuduril muslimin kulluhum kama fil jumu'ah. Oleh karena itu dia bisa tercapai salat Id apabila kaum muslimin menghadiri semuanya. Ya. Jadi tidak sebagaimana dalam salat Jumat. Taib. Wa qala al-Albani rahimahullah taala, al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang hukum salat Id, al-haq wujub salat al-Id la sunniyatiha. Kata beliau yang benar, salat itu wajib bukan sunnah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha rijal wan nisa. Rijal wan nisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah salat Id ar-rijal wan nisa wal amru yadullu 'ala al-wujub, dan perintah ini menunjukkan kepada wajib. Ya. Baik. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, salatul Id wajibatun wujuban muakkadan 'ala al-a'yani la 'ala al-kifayah. Al-Imam Syaukani berpendapat yang mengatakan wajib ain. Salat Id wajib dengan wajib muakkad 'ala al-a'yan, kepada setiap person muslim. La 'ala al-kifayah, bukan wajib kifayah. Baik. Kesalahan yang ke-12 dalam berhari raya dalam salat Id khususnya adalah al-adzan wal iqamah li salatil Id. Adzan dan qomat untuk salat Id. Adzan ini menyebut nama Allah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bisa menjadi bid'ah dan haram ketika melakukan yang bukan contoh dari Nabi, seperti adzan untuk salat Id. Ya, termasuk adzan bisa menjadi haram kalau tidak ada contoh dari Nabi, seperti adzan untuk jenazah. Jadi adzan iqamah untuk salat ini tidak diperbolehkan, itu masuk bid'ah munkarah. Ba'dun nasi yu'adzinuna wa yuqimuna li salatil Id wa hadha khata'un li'annahu sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-Id bila adzanin wala iqamah. Sebagian manusia beradzan dan qamat untuk salat Id. Ini keliru. Karena telah sahih datang dari Nabi riwayat bahwasanya beliau salat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Faqad rawa Muslimun an Jabir bin Samurah, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah wala marrataini." Aku pernah salat Id bersama Nabi, enggak sekali dua kali. Dan semuanya bighairi adzanin wala iqamah, semuanya tanpa adzan, tanpa iqamah. Ya. Jadi kekeliruan. Maka setiap ibadah yang tuntutan untuk melakukan ada namun Nabi tidak melakukan, maka kita melakukannya itu bid'ah. Ya kan? Di zaman Nabi tuntutan untuk adzan ada, memanggil orang sholat, tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Maka ini adalah bid'ah. Melakukannya adalah bid'ah. Berarti ini sunnah tarkiyah. Tidak adzan untuk sholat Id, tidak adzan untuk sholat hari raya, ini sunnah tarkiyah. Sunnah manakala Nabi meninggalkan, kita pun meninggalkannya. Taib. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas wa Jabir radhiyallahu anhu maqala. Dan di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, keduanya mengatakan, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumul adha. Tidak ada adzan baik pada salat hari raya Idul Fitri juga hari raya Idul Adha. Baik. Kesalahan yang ke-13 ya. Al-munada li salatil Id yaqul atau biqaul as-salatu jami'ah. Ya, panggilan untuk salat Id dengan ucapan as-salatu jami'ah. Ini panggilan untuk salat gerhana ini. Untuk salat Id tidak boleh dikias-kiaskan. Ya. Maka sebagian muadzinin idza hadarat salatil Id, idza hadarat salatul Id, nada as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wa hadha khata'un. Ba'dul muadzinin, sebagian muadzin idza hadarat salatul Id, apabila masuk waktu salat Id, itu menyeru, memanggil dengan seruan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wa hadha khata'. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'akhkhar hatta yadkhul waqt as-salah. Ya. Nabi pernah terlambat sampai masuk waktu salat. Fa idza dakhala al-waqtu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musalla. Nabi datang ke tempat salat. Wa idza ra'al muslimuna qamu fasaffu, maka apabila Nabi melihat kaum muslimin
ya, atau kaum muslimin melihat Nabi, fa idza ra'ahu al-muslimuna, manakala kaum muslimin melihat beliau ketika Nabi datang gitu ya, maka qaumu, mereka berdiri, ya, fasaffu fi amakinihim, mereka shaf di tempat mereka. Atau qadam, Nabi pun maju, fa shalla bihim, Nabi salat bersama mereka sallallahu alaihi wasallam biduni iqamatin wala qaul as-shalah jami'ah, tanpa qomat, tanpa pula ucapan as-shalah jami'ah. Ini yang benar, dan yang salah mengucapkan ucapan-ucapan atau yang lain-lain. Ya, qala Jabirun radhiyallahu anhu, la adana lis-shalah yaumal fitri hina yakhrujul imam. Tidak ada adzan untuk salat Idul Fitri ketika imam datang. Tidak ada. Wala ba'da may yakhruj. Ya, tidak pula setelah imam atau setelah datangnya. Ketika datang imam atau ketika setelah datang. Wala iqamah. Tidak pula iqamah, kata Jabir. Wala nida, tidak ada panggilan. Wala syai'a, tidak ada sesuatu pun ucapan apa. La nida yauma idzin wala iqamah. Tidak ada panggilan apapun saat itu, tidak pula ada iqamah. Ya. Ini kata sahabat Jabir yang menyaksikan bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala, qala ba'du ashabina. Kata Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hambali, mengatakan, sebagian mazhab kami Hambali yunada laha as-salatu jami'ah. Ya. Yani dengan seruan as-salatu jami'ah. Wa huwa qaulu Syafi'i. Ya. Dan ini memang ada ucapan Imam Syafi'i. Taib, kata Imam Ibnu Qudamah, sebagian, wa qala ba'du ashabina, sebagian ulama-ulama kami mazhab Hambali ada yang melakukan itu, mengatakan as-salatu jami'ah. Dan ini diantaranya adalah pendapat Syafi'i. Namun kata Imam Ibnu Qudamah, was sunnatu Rasulillah ahaqqu an tutabba'. Namun sunnah Nabi lebih berhak untuk diikuti. Jelas ya jemaah? Ini walaupun ini perkataan Syafi'i, kalau dia bertentangan atau tidak ada dasar, ya, dan ini bukan berarti menganggap Imam Syafi'i bodoh, tidak demikian. Ya. Tapi bisa jadi seorang ulama tersalah, tergelincir dan dibenarkan oleh ulama yang lain. Gitu. Oleh ulama yang lain. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idan tahi ila al-musalla, bahwasanya Nabi SAW ketika sampai ke tanah lapang tempat salat, akhadha fi shalah min ghairi adanin wala iqamah. Beliau langsung salat, ya, dengan para sahabat tanpa adzan, tanpa iqamah. Wala qaula shalah jami'ah, dan tidak pula dengan ucapan as-salatu jami'ah. Wa sunnatu alla yuf'al syai' min dzalik, dan yang sunnah justru yaitu kita tidak melakukan sesuatu pun. Ya. Ini tidak mengatakan qomat, tidak mengatakan as-salatu al-jami'ah. Yang ke-14, ya. Yang ke-14 di antara kesalahan, dan ini sepertinya di kita jarang, ya. Nah, ini mungkin di tempatnya muallif, ya. Yani inqisamun nasi fi musallal 'id ta'ifataini tarudu qulu wahidatin 'ala al-ukhra fi takbir. Yani manusia dibagi dua di tanah lapang tempat salat Id, dua kelompok. Satu membalas atas yang lain dalam takbir. Jadi takbiran saling saut-sautan takbir. Nah, kata Syekh Ali Mahfudz rahimahullah taala, wa minal bid'il makruha ijtima'un nasi fi yaumil Id bil masajid. Ya, di antara bidah yang dicela atau tercela adalah manusia berkumpul pada hari raya di masjid, wa anqisamuhum ila ta'ifatain. Mereka terbagi dua. Kullu wahidatin minhuma tarudu 'ala al-ukhra bit takbir al-ma'ruf. Jadi satu kelompok menjawab atas takbirnya kelompok yang satunya. Wa sunnah an yukabbirul muslimuna fil buyuti wat turuqat. Yang sunnah adalah bertakbir kaum muslimin di rumah-rumah, di jalan-jalan, ya. Umussalahum, dan di tempat-tempat salat di tanah lapang, ya. Dan itu kullu ala infiradihi ala ma huwa ma'rufun fi kutubil furu'. Ya. Dan itu masing-masing takbir dengan sendiri-sendiri gitu. Sebagaimana yang dikenal di dalam kitab-kitab furu'. Baik. At-takbir al-jama'i, ini perhatikan jemaah, poin ke-15 kesalahan at-takbir al-jama'i fi duburis salawat atau duburus salawat. At-takbir al-jama'i, bertakbir secara berjamaah. Tapi kalau takbir rame-rame sama-sama takbir itu tidak masalah. Bedakan ya, at-takbir al-jama'i, takbir berjamaah dengan sama-sama bertakbir, itu beda. At-takbir al-jama'i ini maksudnya di setiap selesai sholat fardu, maksudnya dipimpin satu imam dan berirama,
dipimpin oleh satu imam. Ya, seragam. Harusnya masing-masing kaum muslimin bertakbir. Qala Ibnu al-Hajj rahimahullah taala as-sunnah an yukabbiru al-imam fi ayyam at-tasyrik dubur kulli salatin takbiran, ya, takbiran yusmi'u nafsahu wa man yalihi. Jadi yang sunnah itu adalah imam bertakbir pada hari-hari tasyrik setiap selesai salatnya, salat fardu, bertakbir yang diperdengarkan kepada dirinya saja dan yang di sekitarnya. Lalu wa yukabbirul hadiruna bitakbiri, lalu yang hadir pun bertakbir, ya. Sama-sama, bukan bersama dengan imam, tapi sama-sama bertakbir, bergemuruh. Qul wahidin yukabbiru nafsihi, masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Wa la yamshi ala sauti ghairihi, dan tidak seragam dengan suara yang lainnya atau suara temannya. Ala ma wasafa min annahu yasma nafsahu wa man yalihi fa hadhihi hiya sunnah. Ya. Jadi harusnya sama-sama bertakbir, bukan takbir bersama. Nah, itu ya bedakannya. Baik. Kemudian, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas, adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang al-yaum, min annahu idza salama al-imamu min salatihi, yaitu apabila imam selesai salam dari salatnya, yani kabbara al-muadhdhinun, muadzin yakni Bilal bertakbir ala sautin wahid, dengan suara yang sama, wa nastami'una ilaihim wa la yukabbiruna fi al-ghalib, dan rata-rata manusia hanya mendengar, enggak ikut takbir, secara umumnya begitu. Wa in kabara ahadun minhum fa huwa yamshi, kalaupun salah seorang mereka takbir, itu pun seragam mengikuti ala aswatihim, dengan suara yang memimpin tadi. Fadzalika kullu minal bid'ah, ini semua adalah dari bagian dari bid'ah. Idanahu lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa la ahadun minal khulafa'i rasyidin ba'da. Dan ini tidak dinukil bahwa Nabi melakukannya, tidak pula seorang pun dari kalangan para khulafa rasyidin setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada yang melakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir berjamaah seperti itu. Jadi takbir sama-sama, ya, sama-sama bertakbir, ya, bukan takbir berjamaah. Baik, di antara kesalahan as-salatu qabla salatil Id atau ba'daha. Ya. Salat setelah salat Id atau sebelumnya, qabliyah. Nah, minal muslimina man idza wasala al-musalla shalla rak'atain. Sebagian kaum muslimin apabila sampai ke tanah lapang tempat salat, ya, Id, itu salat 2 rakaat. Dan ada dua di antara satu di antara dua niat di biasanya. Fa ba'dhum yaj'aluha tahiyatul masjid. Sebagian mereka salatnya itu niat menjadikannya itu salat tahiyatul masjid. Wa ba'dhum yaj'aluha sunnata al-Eid al-qabliyah. Sebagian mereka menjadikannya qabliyah Id. Nah, wa kilal amrayni khata'. Ya. Masing-masing dari dua niat ini tadi keliru. Li'annal musalla laisa masjidan. Karena yang namanya tanah lapang itu bukan masjid, hatta yusalli lahu tahiyyah. Sehingga salat tahiyatul masjid atau tahiyatul lapangan tidak ada. Walam yathbut dzalika 'ani salafil kiram, dan tidak dinukil, tidak ada riwayat yang sahih dari para as-salaf. Wa li'anna al-'id laysat lahu sunnah qablahu wala ba'dah. Dan salat Id itu tidak ada sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyahnya. Fa fi sahihaini, dalilnya di dalam kitab Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepada keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Perhatikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat Idul Fitri, beliau salat 2 rakaat, yakni salat Id maksudnya. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi tidak salat sebelumnya 2 rakaat dan juga setelah salat Id 2 rakaat tidak pernah. Qala Az-Zuhri rahimahullah taala, Imam Az-Zuhri, ya, mengatakan, semoga Allah merahmatinya, ya, lam asma' ahadan min ulama'ina, ya, aku tidak mendengar seorang pun dari ulama kami, kata Imam Zuhri, yadhkur anna ahadan min as-salaf hadhihi al-ummah, atau min salafi hadhihi al-ummah, kan yusalli qabla tilka as-salati wala ba'daha, yakni salat al-Id. Aku tidak mendengar seorang pun dari kalangan ulama kita yang menyebutkan bahwa salah seorang dari para salaf dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, mereka salat sebelum salat Id, yaitu salat setelahnya, enggak ada.
sebelum atau setelahnya tidak ada salat, yakni salat al-Id, yakni salat Id, salat hari raya. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan yukrahu at-tanafful qabla salatil Id wa ba'daha. Ya. Dimakruhkan, dibenci melakukan salat sunnah sebelum salat Id dan setelah salat Id. Lil imam, baik bagi imam, wal ma'mum, atau bagi makmum, fi maudhi salat, di tempat salat. Wa madhhab Ibn Abbas wa Ibn Umar radhiyallahu anhum. Dan ini madhabnya atau pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Taib. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wal hasil, maka kesimpulannya anna salatul Id lam tathbut laha sunnatun qabla wala ba'daha. Ya, kesimpulannya bahwa salat Id itu tidak ada qabliyah sebelumnya dan tidak ada juga qabliyah ba'diyah setelahnya. Taib. 17 ya. Taib, kita baca yang 17 ini terakhir. Taib, qiraatul Quran qabla salatil Id ini jarang ya di kita, mungkin jarang di sebagian tempat. Makanya Syekh mengatakan fi ba'dil amakin yatawaqqafu an-nasu an at-takbir qabla mau'idis shalah bi 10 daqaik. Di sebagian tempatnya manusia jamaah itu berhenti sejenak dari takbirnya, ketika takbiran berhenti sebelum jadwal waktu sholat tiba sekitar 10 menit gitu. Sumayyabda rajulun yaqra ayatin minal Qur'ani fi mukabbirati shaut. Lalu mulailah pada saat itu orang ya yang ditugaskan membaca, seseorang yang ditugaskan membaca Quran melalui speaker. Wan nasu yastami'un hatta ya'ti waktu shalah. Dan manusia mendengar bacaan Quran sampai datang waktu salat. Nah ini jadi membaca Al-Quran yang dibaca oleh seseorang, didengarkan oleh jamaah yang hadir kira-kira 10 menit menjelang salat Id. Wa hadzal fi'lu bid'atun lam yathbut 'ani nabi. Perbuatan ini bid'ah, baca Quran itu. Nah, justru di sinilah bid'ah itu. Bid'ah itu pada baca Quran, bid'ah itu pada salat, bid'ah itu pada puasa, bid'ah itu pada sholawat, bid'ah itu pada hal-hal yang sifatnya ibadah. Maka sangat jahil dan jahilnya murakkab ya. Orang yang mengatakan bid'ah itu adalah hal-hal dunia, seperti misalnya kalau sholat ini dilarang karena bid'ah, kalau baca Quran ini disebut bid'ah, yakni sesuatu yang baru karena Nabi enggak mencontohkannya, sudah ke Mekah jangan naik pesawat. Ini kejahilan yang murakkab ya, yang kuadrat, jahilnya nemen gitu. Karena tidak ada ulama yang membahas bid'ah dalam urusan dunia. Yani bidah yang dicela itu bukan dalam urusan dunia. Justru urusan dunia Nabi mengatakan kalian silakan berbuat bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Jadi bidah itu justru ada dalam hal ibadah. Bidah ada pada salat, bidah ada pada baca Quran, sholawat, ya. Yani pada urusan agama, pada akidah. Seperti sekarang membaca Quran diperdengarkan oleh seseorang menjelang salat Id 10 menit menjelang salat Id. Apa dasarnya? Kenapa baca Quran ini? Kenapa menjelang salat harus baca Quran ini? Maka wahadal fi'il bid'atun lam yathbut. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada dasarnya ani Nabi, dari Nabi, wala an ahadin min ashabi, dan juga dari salah seorang dari sahabat Nabi. Falam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ahada min ashabi. Nabi tidak memerintahkan seorang sahabat an yaqra'a 'alan nas, untuk membacakan kepada manusia Qur'anan fi musalla al-Id qabla shalah, untuk dibacakan Quran di musalla, di tanah lapang sebelum salat Id, wala ba'da, atau setelahnya. Fa yajibu ijtinabuhu, maka wajib kita menjauhinya. Wa ila, jika tidak, yani kalau kita melakukan, waqa'u tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terjatuh kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa tahta qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jatuh kepada apa yang disabdakan Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi naudzubillah min dzalik, ibadah capek namun tidak diterima oleh Allah karena sebab bid'ah, berdosa. Bid'ah itu haram, bid'ah itu maksiat kepada Allah. Ya. Taib. Sampai di sini, nanti di poin yang ke-18 yaitu jahrul ma'mumina bit takbiri khalfal imam. Para makmum menjaharkan takbir saat sholatnya di belakang imam, ini kesalahan yang banyak terjadi.
Jadi imam takbir Allahu Akbar ya, makmum di belakang tuh keras takbirnya sampai kedengaran, sampai bergemur Allahu Akbar. Salah. Makmum tuh tidak keras demikian, tapi dia maksudnya tidak terdengar. Allahu Akbar imam ya, makmum Allah. Gitu. Bukan imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, keliru. Ya. Baik. Demikian para jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti. Kita sampai sekarang di halaman 399 jemaah ya. Masya Allah, masih panjang. Semuanya 50. Kesalahan ini baru berapa? Baru 17 ya. Baik. Kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah di lain kesempatan. Allah alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.